أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Takoke kan ngene. Takoke ngene. Duh. Kan njaluk tulung ning gone jin. Atik gak oleh, atik sirik iki piye sebabe? Kan padha-padha njaluk tulung ning gone makhluk. Kan awake dhewe njaluk tulung wong kan ya gak apa-apa kan? Kan ngono kan? Jadi sampean njaluk tulung aku kan ya oleh kan? Lah aku misalnya njaluk tulung jin masuk gak oleh. Jin kan makhluk Allah juga kan? Kan ngono. Pertanyaannya ngono. Jawabannya piye jawabannya? Kan padha njaluk tulung kok gak oleh. Tidak di hadapan kita jin. Ya jawabannya yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir orang musyrik zaman dahulu itu sudah meminta bantuan kepada jin, kepada setan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nek kita minta bantuan jin dan setan itu menyerupai, paling enggak minimal menyerupai wong kafir zaman biyen. Itu minimal. Yang kedua, bahwasanya apa itu? Bahwasanya kita itu kenapa enggak boleh minta, ya, minta bantuan jin dan setan, bantuan jin lah katakanlah seperti itu. Maka mereka mungkin bilang jin Islam kan ngono Kang yo. Kenapa kita enggak boleh minta bantuan jin? Karena kita itu beritibak kepada Rasulullah dan para sahabat. Gak ono ceritane sahabat Nabi ku minta bantuan jin. Gak ada. Ya gak ono kan? Minta bantuan jin, terus sahabat Nabi ngulang jin, kan ya gak ono juga. Nih wong saiki kan ono ngulang jin. Santrine jin ngono akeh. Kan ngono. Aja ngono, jin niku nyantri ning gone Nabi Muhammad, yakni sahabat Nabi Muhammad berupa jin ini nanti juga mengajarkan kepada jin yang lain. Alam kita itu beda, gak kok kita sing ngajari jin mboten. Iku jin-jin nakal-nakal sing ape ganggu asline kok gak kok nyantri ku jin-jin nakal sing ape ganggu, gak nyantri ku. Jin nakal sing ape ganggu kan entum iku. Nek jin sing asli jin belajar kepada jin sama-sama. Sahabat dari kalangan jin juga ada. Kok ono tokoh santrine Saidik, oh iku santrine gak Saidik, santrine akeh iku dari kalangan jin. Iku jin-jin sampe ganggu kok. Dadi kodam kuwi kok akhire kok. Ya. Gak oleh karena apa? Gak ada contoh dari sahabat Nabi dan para ulama. Para ulama salaf lho nggih. Khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Dari 3 generasi gak ono contoh iki. Jadi yang pertama menyerupai orang-orang kafir dahulu, minta bantuan jin, setan, menyerupai dukun juga kan. Yang pertama, yang kedua apa itu tidak ada apa itu contoh dari generasi salaf nggih. Ahlus sunnah wal jamaah enggak ada contoh bahwa kita minta bantuan jin. Yang ketiga bahwasanya itu ada larangannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Jin sendiri. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa kan ngono. Jadi bahwasanya ada di antara kalangan manusia nggih yang minta bantuan, ya minta perlindungan kepada nggih. Minta perlindungan kepada bangsa jin dan tidaklah manusia yang minta perlindungan tadi hanya menambah jin tadi semakin lacut semakin jahat. Jine ngantek muni ngene ning gone tafsir ujine muni ngene, aku saiki dadi gustine alam jin mbek alam menungso. Malah ngono sombong dhek malahan. Ning Al-Qur'an wae ngono dan kita itu haram itu termasuk ning gone surat Al-Jin niku ketika orang-orang dahulu iku pergi ke suatu tempat sing angker itu mereka minta perlindungan dan yang setempat. Kan. Iku terusan diterangkan di dalam surat Al-Jin tersebut. Gak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mereka maksud sebenarnya bukan minta bantuan secara biasa. Bukan minta perlindungan secara biasa. Yang dimaksud mereka itu, yang masuk kategori kesyirikan adalah minta bantuan sing sifate ilmu. Yakni semacam kanuragan. Lah ini malah jelas-jelas kita gak oleh karena apa? Karena ilmu yang sifatnya kanuragan itu pasti jin itu meminta sesuatu.
Nah, dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat ini adalah bentuk peribadahan sebagaimana peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya misalnya kon beleh pitik. Kon beleh pitik min. Dadi ilmu iki gak ngarah mancep, gak ngarah katam nggih, gak ngarah lulus. Gak ngarah katam, gak lulus nek orang beleh pitik. Coba orang beleh pitik kok gak katam nggih. Ora sida lulus ilmune. Maka apa iku termasuk permintaan Qodam. Jadi Qodam mau melindungi, ya, Qodam mau melindungi orang yang belajar ilmu kanuragan dengan syarat beleh pitik. Padahal menyembelih itu adalah termasuk kategori apa itu ibadah, termasuk kurban. Akhirnya dia berkorban untuk berhala. Yakni berhalanya apa? Berkorban untuk ilmu kanuragane dia ini tadi. Yang pasti seperti itu. Gitu loh. Dan ini samar sekali, hal ini samar sekali. Jadi dari sisi nggak bolehnya sudah jelas karena mereka minta kurban. Dan rata-rata pasti minta kurban, nggak sekedar makan-makan biasa, pasti boleh pitik rata-rata. Aku pernah takok, corok gak dibelehno pitik ngono iso ta ora? Ya mbuh jare ngono. Umume ngono lho, ngono ku piye? Nek kula nggih, nek pengalaman kula riyen nggih, pengalaman nggih. Ilmu kanuragan setingkat tenaga dalam nek wis kelas, ya berkelas. Iku tenaga dalam itu bisa dimasukkan, ya, nek pengalaman kula bisa dimasukkan kepada murid itu berjangka waktu. Yakni tidak permanen ketika tidak menyembelih. Gitu ya. Gak permanen kan? Jadi tenaga dalam itu gak iso permanen nek gak menyembelih. Jadi ketika nggak ada menyembelih itu hanya bertahan bisa sampai mungkin 30 sampai 40 hari atau paling lama sampai 2 bulan sudah hilang ilmu itu. Butuh diisi lagi oleh guru nih. Intinya ngono. Jadi tenaga dalamnya seperti itu. Tapi ketika mereka apa disahno itu harus menyembelih dan menyembelih ini bisa 2 kali. Ya ini 2 kali. Yang pertama disembelih itu apa sing dimakan jeruane, yakni tenaga dalamnya itu dimakan, jeruane itu dimakan. Yang dimakan jeruane. Dengan itu katam pertama, katam kedua yang dimakan itu lagi jabane. Jadi njebon jero akhirnya komplit sudah, akhirnya dia itu mempunyai ilmu yang sempurna. Jadi butuh beli, aja muni gak beli ilmu rontok ilang. Wong sing melok ilmu kanuragan nek gak gelem belih pasasan iku ilmune rontok, paling karek-karek keahlian teknik biasa. Ilmu-ilmu sing sifate kegaiban itu pasti rontok. Pasti hanya jangka waktu berapa bulan hilang, dia gak duwene. Tapi nek teknik kan dari olah belajar kan, merutinkan kan. Misalnya teknik telakan, teknik tendangan kan merutinkan saja. Tapi untuk sesuatu yang gaib, yang kadang-kadang yang gaib tadi bisa menjalankan sendiri atau melindungi sendiri ketika bahaya datang, kan itu fungsinya itu kan organnya ketika bahaya datang dia datang sendiri. Membantu kan seperti itu. Nah, itu harus pakai pengorbanan. Jadi nggak boleh ku ono ning Al-Qur'an ono minta perlindungan. Ya minta perlindungan kepada jin dengan amit wae. Misale ning gone suatu tempat wae apa iku danyang kene wis lindungi aku selamat ning kene iku wae gak oleh nggih. Ning Al-Qur'an ning surat Al-Jin itu sudah terlarang, apalagi dengan pakai sesembahan dengan pakai apa iku? Pengorbanan sesembelihan atau bahkan mungkin dengan yang lainnya lagi nggih. Gak ngerti kita. Banyak sekali mungkin. Nggih. Ngono nggih, tetep gak boleh. Tapi nek ning gone kancane dhewe njuk tulung ora apa-apa, njuk perlindungan, minta perlindungan kan gak masalah. Budal nggone kantor polisi dikejar maling, dikejar rampok misalnya di kantor polisi njuk perlindungan kan ya boleh. Itu diantaranya sampai seperti itu. Jadi sampai hadis niki mawon nggih, wa minan nasi mayatahidu min dunilai antata yuhibbunahum kaubillah wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.